Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin beserta dengan kelompoknya bekerja sama dengan Domprem untuk memusnahkan pasukan aliansi yang dipimpin oleh Dalen Malken. Meskipun mereka bekerja sama, tapi Domprem masih memberikan peringatan pada Luin jika dirinya sendiri yang akan mengalahkan Luin dan akan menunjukkan kemampuannya. Siang harinya, atau mungkin ini adalah keesokan harinya, Luin beserta dengan Irene dan juga Theta akhirnya mendapatkan markas baru yang tidak jauh dari pusat pulau. Biarpun ini adalah kompetisi yang serius, tapi Luin memiliki misi harian yang sangat penting karena ia harus melakukan latihan fisik setiap hari untuk meningkatkan statistiknya. Luin bersyukur karena pertarungan melawan aliansi Dalen Malken berjalan dengan lancar, meskipun ia tak menduga bahwa Domprem akan ikut bergabung dengannya. Sebagai hasil dari pertempuran itu, hanya Dalen Malken dan Cherky saja yang tetap berada di aliansi dengan jumlah anggota terbanyak, atau lebih tepatnya mereka selamat dari pembantaian. Sementara itu, kelompok yang selamat dan ikut bertarung bersama kelompok Luin dan Domprem ketika melawan aliansi Dalian, mereka menghilang entah kemana, tapi mungkin saja mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi berkat pertempuran itu juga, Luin jadinya sangat senang karena ia bisa menyelesaikan misi harian yang selama ini sulit ia atur jadwalnya karena harus mewaspadai area sekitar setiap harinya. Akan sangat disayangkan jika Luin melewatkan satu hari misi latihannya, karena setiap kali Luin menyelesaikan misi harian, ia mendapatkan statistik tambahan yang akan membantunya tumbuh lebih kuat. Tak lama setelah Luin menyelesaikan misi hariannya, Luin menyapa Irene karena dia adalah anggota kelompok yang telat bangun dibandingkan Luin dan Theta. Mungkin itu karena dia berjaga pada waktu tengah malam. Irene menanyakan apakah Luin biasanya melakukan olahraga seperti ini, dan Luin mengiyakan karena tubuhnya akan terasa gatal jika dirinya tidak melakukan olahraga sehari sekali. Luin mengatakan jika Irene bisa sarapan terlebih dulu karena Theta sudah menyiapkan makanan untuk mereka di meja, jadi ia akan menyusul, dan Irene berterima kasih atas bantuannya. Dalam sekali gigitan, Irene langsung tercengang karena masakan yang dibuat oleh Theta rupanya sangat enak, bahkan penampilan dari daging steak yang dimasaknya juga sangat menggoda. Luin menanyakan apakah masakannya lezat, karena Luin tahu jika Theta cukup jago dalam memasak, dan Irene setuju sebab makanan yang dibuatnya benar-benar enak. Irene meminta maaf karena semalam ia langsung tidur tanpa mengucapkan apapun, dan Luin tak mempermasalahkan karena Irene pastinya lelah sehabis menonton. Irene menanyakan apakah Luin sibuk hari ini karena ia ingin meminta waktunya sebentar, dan Luin mengatakan jika dirinya tidak terlalu sibuk setelah berolahraga tadi. Irene mengatakan jika ia memiliki sesuatu yang selalu ingin ditanyakan pada Luin karena ia cukup penasaran mengenai beberapa hal, dan Luin mengatakan tanyakan saja apa itu. Irene menanyakan apakah Luin sudah memiliki rencana setelah dia lulus, karena kebanyakan para siswa akademi tahun terakhir sudah menentukan mau menempuh jalan yang mana. Luin menanyakan kenapa Irene menanyakan soal itu, dan Irene mengatakan jika ia cuma penasaran, karena cara bertindak Luin cukup unik, jadi sepertinya Luin tak akan mengambil jalan biasa. Sebagai informasi, seorang penyihir yang bersaing saat ini juga menjadi Takaflin begitu mereka memasuki kehidupan bermasyarakat, yang artinya mereka bukan lagi seorang siswa akademi. Seorang lulusan akademi bisa memilih untuk kembali melindungi tanah airnya dengan memasuki kenek regional di wilayahnya masing-masing atau menjadi pasukan kekaisaran. Selain itu, mereka juga bisa memilih untuk bergabung dengan menara penyihir ataupun memilih menghasilkan uang jika bergabung dengan organisasi swasta. Semua itu adalah jalan normal bagi para lulusan akademi yang sudah terjun ke masyarakat. Namun bagaimana dengan Luin yang merupakan inkarnasi Draka sekaligus memiliki jalan penyihir berbeda? Luin mengatakan sejujurnya dirinya sendiri masih kebingungan tentang pilihannya setelah lulus nanti, karena tahun kemarin saja ia hampir kena drop out karena tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Luin sama sekali tidak memiliki waktu untuk memikirkan masa depan karena hal pertama yang harus ia khawatirkan adalah apakah dirinya bisa menjadi seorang penyihir atau tidak dengan kemampuannya saat itu.
Luin mengatakan jika dirinya memang masih belum memiliki rencana. Jadi ia menanyakan balik bagaimana dengan Irene sendiri. Apakah dia sudah memiliki rencana setelah kompetisi berakhir? Luin penasaran apakah ada sesuatu yang ingin Irene lakukan setelah lulus nanti. Dan Irene mengatakan jika ia masih bingung dengan pilihannya sendiri. Irene mengatakan jika ia tidak yakin apakah dirinya bisa menjadi seorang penyihir atau semacamnya, tapi orang lain di sekitarnya selalu mengatakan jika dirinya pasti akan menjadi seorang penyihir yang hebat. Meskipun Irene sudah digadang-gadang menjadi penyihir terbaik, tapi Luin sendiri tak menyangka jika Irene masih berpikiran apakah dia bisa menjadi seorang penyihir atau tidak. Oleh karena itu, Irene mengatakan jika ia saat ini ingin sekali melawan Domprem dengan menggunakan kekuatannya sendiri, karena hanya orang itu yang menjadi tembok besar bagi dirinya. Irene rasa jika satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang ingin ia cari adalah dengan melawan Domprem, agar dirinya dapat melihat penyihir seperti apa yang sedang ia impikan. Luin paham kenapa Irene Prius sangat ingin sekali mengalahkan Domprem, sampai-sampai dia mencari buku tentang Quantum Mechanics of Sword and Magic pada waktu itu. Luin rasa jika Domprem adalah dinding yang harus Irene Prius lampaui dengan menggunakan kekuatannya sendiri, apalagi selama ini dia berada di posisi kedua setelah Domprem. Luin terkagum dengan ambisi yang dimiliki Irene karena mau terus berusaha untuk melampaui seseorang yang lebih kuat darinya, dan Luin mengatakan jika Irene pasti bisa melakukannya. Luin rasa itu tidak ada salahnya jika dia ingin mencoba untuk melawannya, karena semua orang sedang mencari jalan hidup mereka masing-masing dengan menggunakan kemampuan mereka. Ketika malam tiba, Luin, Irene, dan Theta akhirnya berkumpul lagi untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya berhubung waktu pertandingan hampir habis. Irene mengatakan jika penghalang atau safe zone semakin menyempit dan ia rasa jika mereka harus segera bergerak dalam kurun waktu 1 jam mulai dari sekarang. Theta rasa jika wilayah aman malam ini hanya berada di Village dan Central Base A, dan Irene mengasumsikan jika Cherky dan Dalian sedang bersembunyi di Central Village, jadi ia rasa merebut tempat mereka adalah pilihan yang tepat. Luin tahu jika itu adalah cara paling efektif untuk saat ini, tapi mereka sendiri tidak boleh menyingkirkan kemungkinan bahwa nantinya akan ada serangan dadakan dari Domprem. Theta rasa jika sebaiknya mereka tidak bertarung langsung dengan situasi seperti itu, dan Irene setuju karena mungkin situasinya akan lebih berbahaya karena menarik banyak perhatian, jadi pasti ada cara yang lebih baik. Theta kemudian berubah pikiran dengan menanyakan kenapa mereka tidak mencoba menyerang langsung mereka saja, dan Irene jadinya bingung karena Theta sebelumnya bilang jika mereka tidak boleh langsung menyerang. Theta mengatakan maksudnya adalah mereka tidak perlu terburu-buru menyerang dalam situasi semacam ini, jadi mereka harus tetap waspada, dan Irene tidak masalah dengan itu. Luin mengatakan jika ia sepertinya memiliki ide yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan Irene menanyakan ide seperti apa itu. Karena hanya tinggal beberapa orang yang tersisa, mulai sekarang mereka akan mendapatkan poin dalam jumlah besar setiap kali mereka naik ranking. Karena seperti yang Irene katakan sebelumnya, jika situasi saat ini membuat semuanya harus berhati-hati. Terlebih lagi, mereka sudah membuat banyak kegaduhan bagi ini untuk memancing musuh, jadi kemungkinan besar mereka akan bergeming meskipun terjadi keributan. Tapi Irene menanyakan memangnya rencana seperti apa yang akan dilakukan. Luin mengatakan jika ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk melakukan serangan dadakan pada Domprem, karena hari ini Cherky dan Dalian telah kehilangan banyak anggotanya. Selain itu, kelompok lainnya cukup lemah, jadi mereka pasti akan bersembunyi. Jadi seandainya dirinya adalah Domprem yang paling percaya dalam kemampuannya, pasti akan muncul saat dipancing. Terlebih lagi, Luin rasa jika mereka saat ini akan dalam keadaan berbahaya jika sampai membiarkan Domprem menyerang mereka terlebih dulu ketika mereka sedang menyerang kelompok lain. Irene tahu dengan kepercayaan diri Luin yang tiada duanya, tapi ia menanyakan apakah Luin tahu di mana saat ini Domprem bersembunyi. Luin mengatakan jika itu bukan masalah sama sekali karena ia akan segera mengurusnya dan secepatnya akan kembali bersama dengan mereka, jadi ia harap mereka bersiap. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya, Luin berangkat sendirian untuk mencari Domprem. Selagi itu, Theta dan Irene bersiap untuk menyambut kedatangan Luin. Strang menanyakan apakah Luin bisa mengetahui di mana Domprem berada hanya dengan mengandalkan minimap, dan Luin mengatakan jika ia bisa tahu dari jumlah orang yang berada di base.
Singkatnya, ada 3 orang yang masih bertahan, jadi 2 di antaranya adalah Dalen Malkan dan Cherky, dan yang ketiga pasti adalah Domprem yang sedang bergerak sendirian. Dalam minimap itu, Luin akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan Domprem yang tampaknya tidak ada seorang pun bersamanya. Setelah berlari beberapa saat, Luin akhirnya menemukan markas yang digunakan oleh Domprem untuk beristirahat. Markas itu sendiri tampaknya juga sangat sepi. Meskipun sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi Luin sudah yakin jika orang yang berada di dalam sana adalah Domprem. Luin kemudian meneriaki Domprem untuk segera keluar karena ia memiliki urusan yang harus diselesaikan dengannya. Seketika itu, Domprem langsung menyambut teriakan Luin dengan serangan pedang berisikan sihir apinya hingga membuat pintu markasnya menjadi hancur. Domprem yang keluar tentunya terlihat cukup kesal dengan panggilan dari Luin dan ia menanyakan apa yang sebenarnya Luin mau. Tampaknya, Domprem sangat kesal karena Luin membangunkannya dari tidurnya dan terlihat jika mata Domprem masih merah seperti itu baru bangun tidur. Melihat Domprem yang baru bangun, Luin tentunya berbahasa-basi apakah tidurnya Domprem nyenyak karena ada suatu tempat yang harus mereka berdua kunjungi. Sekarang kita berpindah ke tempat Irene dan Theta sedang mempersiapkan sambutan Luin. Tapi Theta tampaknya cukup terkejut melihat siapa yang sedang bersama dengan Luin. Theta menanyakan apakah Luin sudah tertangkap oleh Domprem. Tapi Luin mengatakan untuk apa dirinya tertangkap, karena dirinya hanya mau membawanya kemari seperti yang dijanjikan. Theta menanyakan bukankah harusnya Luin menyerangnya secara diam-diam dan bukan malah membawanya kemari dengan santai. Tapi Luin mengatakan sejak awal ia tidak mendatangi Domprem untuk melakukan serangan. Luin mengatakan pada Domprem jika mereka sudah sampai pada tempatnya dan ia ingin agar Domprem melakukan pertarungan dengan seseorang. Luin ingin agar Domprem melakukan pertarungan serius melawan Irene Brius karena mereka tidak akan mengganggu pertarungan mereka sama sekali. Theta sendiri tampaknya masih kebingungan dengan situasi saat ini. Ya wajar saja orang ini tidak ikutan waktu Irene sedang bercerita dengan Luin. Domprem mengatakan kemungkinan besar Irene tak akan cukup menjadi lawannya karena yang akan rugi sendiri adalah Irene dan Irene tahu tentang fakta itu. Domprem mengatakan jika Irene tereliminasi sekarang, maka para juri pastinya akan kecewa. Jadi akan lebih baik kalau dia bertahan lebih lama lagi dan meningkatkan peringkatnya. Irene mengatakan sepertinya Domprem sudah salah paham jika mengira tujuannya adalah mendapatkan posisi pertama dalam kompetisi. Irene mengatakan jika tujuannya mengikuti kompetisi ini bukanlah untuk mewujudkan ekspektasi dari para juri, melainkan tujuannya adalah untuk menghancurkan Domprem.